Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, Ibu Dr. Randa Hefi Alberida, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan cara analisis soal uraian menggunakan program Anates. Bersama saya, Rizda Hayati sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Resi Septriani, Nike Delia, dan Nurulita Safira. Untuk penjelasan dan praktek kali ini akan disampaikan oleh Resi dan Nike. Kepada Resi dan Nike dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili anggota kelompok 7 akan memberikan contoh atau mencobakan tutorial penggunaan Anates uraian. Pada rekan-rekan dapat melihat pada tampilan di layar, itu adalah tampilan halaman pertama saat kita membuka program Anates uraian. Baiklah, langkah pertama kita dapat memulai dengan mengklik buat file baru. Kemudian maka akan muncul tampilan jendela atau pemberitahuan tentang jumlah subjek, jumlah butir soal, dan jumlah pilihan. Rekan-rekan dapat mengisikan pada kolom tersebut dengan jumlah subjek sesuai data yang ingin kita masukkan. Kemudian butir soal. Di sini saya akan memisalkan jumlah subjeknya itu ada 10 dan jumlah butir soalnya ada 5. Kemudian rekan-rekan dapat mengklik OK jika sudah selesai. Maka muncullah tampilan layar seperti ini. Yang mana di sini ada nomor urut, nomor subjek, itu karena kita tadi ada subjeknya 10, maka yang ditampilkan di sini ada 10 subjek. Jika teman-teman menampilkannya 11, 12, itu maka nomor subjeknya juga ada sebanyak 11 atau 12. Kemudian di sini ada nomor butir soal atau jumlah butir soal, yang mana kita isikan tadi 1 sampai 5. Jika teman-teman mengisikan 10, maka di sini akan ada kolom sebanyak 10. Baik, di sini saya bisa mengisikan nama subjek. Di sini kita tuliskan nama yang akan kita ujikan. Semisal namanya Resi. Nah, pada kolom dan pada begitu pun seterusnya, maka diisikan nama. Kemudian ada skor ideal. Di sini kita dapat mengisikan berapa skor ideal untuk satu soal uraian. Pada soal nomor 1, kita bisa mengisikan sesuai dengan rubrik penilaian yang telah kita buat. Semisalnya 15, skor idealnya adalah 15. Begitupun untuk soal tes uraian nomor 2, itu bisa diberikan semisalnya 8. Jika sudah selesai mengisikannya, maka kita bisa menyimpannya. Kemudian, dikarenakan kelompok kami telah membuat datanya, maka kita kembali ke menu utama dan baca file yang ada. Kita pilih file yang sebelumnya telah kita simpan, yaitu efabel soal uraian. Maka kita buka, klik open. Nah, maka muncullah tampilan seperti ini. Ini nama subjeknya, dan ini skor ideal yang telah kita contohkan. Kemudian bisa kita simpan atau kita cetak hasil dari data yang kita masukkan ke dalam Anates ini.
Nah, ini dapat teman-teman lihat nomor urut, nomor subjek. Nah, kembali ke menu sebelumnya. Kembali ke menu utama. Nah, di sini kita akan melihat berapa skor yang data kita telah masukkan. Di kolom penyekoran, kita klik penyekoran data. Nah, dapat rekan-rekan lihat semua bahwa inilah skor yang didapat oleh nama subjek yang kita masukkan tadi, berdasarkan dengan skor ideal yang kita masukkan. Seperti Cici dengan memperoleh skor dengan 62, dengan keterangan skor ideal soal nomor 1 itu mendapatkan 10 poin, nomor 2 7, nomor 3 13, nomor 4 17, nomor 5 15, maka memperoleh skor 62. Begitupun seterusnya. Nah, teman-teman juga dapat bisa melihat urutkan berdasarkan skor tinggi ke rendah dengan mengklik fitur tersebut. Maka dapat diurutkan dari skor yang paling tinggi hingga ke rendah. Di sini didapat nomor subjek 6 dengan nama Rama memperoleh skor tertinggi dengan nilai 95. Dan di sini juga terdapat nilai rata-rata dari data yaitu 80,60 dan standar deviasinya 11,13. Dan ini pun bisa dapat dicetak dengan mengklik tombol cetak. Kembali ke menu sebelumnya. Jika sudah selesai, datanya sudah kita cetak, maka kita dapat kembali ke menu utama untuk melihat olah data secara otomatis. Setelah kita mengklik tombol olah semua otomatis, maka didapat tampilan seperti rata-rata, yaitu nilainya 80,60, ada standar deviasi, kemudian ada reliabilitas tes, kelompok unggul dan ansor, dan daya pembeda serta tingkat kesukaran. Ada pula korelasi skor butir dengan skor total, rekap analisis butir, dan reliabilitas tes, kelompok unggul, dan ansor. Setelah kita dapat melihat data ini, kita juga bisa melihat signifikasi atau tidaknya data tersebut. Kemudian kembali ke menu sebelumnya. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai fitur yang terdapat pada olah data. Yaitu yang pertama ada reliabilitas. Sekarang kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu terdapat rata-rata, simpangan baku, korelasi, dan reliabilitas tes. Kemudian pada tabel dapat kita lihat yaitu kode atau nama subjek, skor ganjil, skor genap, dan skor total. Kemudian jika kita ingin mencetak, kita klik cetak. Jika tidak, kembali ke menu utama. Fitur yang kedua yaitu kelompok unggul dan asor. Sekarang kita klik. Akan muncul tampilan dua tabel seperti ini, yaitu kelompok unggul dan kelompok asor. Di sini pada kelompok unggul terdapat 3 orang dan kelompok asor terdapat 3 orang pula. Selanjutnya kita kembali ke menu utama, masuk ke daya pembeda. Pada daya pembeda dapat kita lihat jumlah subjek 10, kemudian kelompok atas dan bawah, butir soal, dan simpangan baku. Pada tabel, kita dapat melihat rata-rata unggul,
rata-rata asor, beda, simpangan baku unggul, simpangan baku asor, dan simpangan gabungan, yaitu dapat kita lihat pada tabel. Kemudian kita kembali ke menu utama, masuk ke tingkat kesukaran. Pada tingkat kesukaran, kita dapat melihat jumlah subjek sebanyak 10 dan butir soal sebanyak 5 tadi. Tingkat kesukaran dinyatakan dalam persen, yaitu yang dimana pada butir soal nomor 1, tingkat kesukarannya sebesar 86,67%, dengan tafsirannya sangat mudah. Untuk butir soal nomor 2, tingkat kesukarannya sebesar 72,22% dengan tafsiran mudah, dan seperti itu seterusnya. Kemudian kita kembali ke menu utama, masuk ke korelasi skor butir dan skor total. Pada fitur ini dapat kita lihat tabel, yaitu pada setiap butir soal memiliki korelasi yang berbeda dengan signifikansinya, yaitu terdapat 2 kategori. Yang pertama sangat signifikan dan signifikan, dapat kita lihat pada tabel. Kemudian kita kembali ke menu utama, kita masuk ke rekap analisis butir. Di sini kita dapat melihat rata-rata, simpangan baku, korelasi, reliabilitas, tes, butir soal, dan jumlah subjek. Sini dapat kita lihat pada tabel, yaitu pada kolom pertama ada nomor, kemudian nomor butir asli, T, DP dalam satuan persen, kemudian tingkat kesukaran, korelasi, dan signifikan korelasi. Apabila sudah selesai, kita kembali ke menu utama. Sekianlah penjelasan mengenai tutorial analisis data, analisis soal uraian menggunakan program Anatex dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Resi dan Nike. Mungkin itu saja penjelasan dan praktek dari kelompok 7. Kalau ada salah dalam penyampaian, kami dari kelompok 7 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.